Kita mau supaya diwariskan karena fungsi dari garam ini bukan hanya untuk bumbu masakan saja, tetapi untuk kehidupan. Layanan alam itu kan sumber penghidupan, salah satunya air, ya. Kami harus bersyukur. Kita jaga juga ini laut, laut juga jaga juga sama kita. Kita jaga ini, alam juga jaga sama kita. Jadi tingkat kesadaran kami nelayan ini juga sudah ada dengan terumbu karang, khususnya terumbu karang ini. Dengan adanya biota-biota laut atau terumbu-terumbu karang khususnya itu bisa menjaga ekosistem laut dan juga tumbuh kembang dari ekosistem laut lain yang mungkin sudah terancam punah. Nusa Tenggara Timur, sebuah wilayah kepulauan yang terhampar di bagian selatan Indonesia. Kami hidup di tempat yang jauh dari sorotan, tapi dari sinilah harapan tumbuh. Kami melihat bumi tempat kami hidup telah berubah, tapi kami juga tahu manusia bisa berubah bersama bumi. Hamparan laut, tanah, hutan, dan tradisi. Kami belajar menjaga, kami mulai melangkah. 5 kisah, 5 tempat, 1 semangat langkah hari ini untuk aksi mau hidup lebih lama. Kami tahu perubahan tidak bisa dihindari, tapi kami juga percaya perubahan bisa dihadapi. Perubahan itu tidak datang dengan suara besar dan istilah-istilah yang sulit. Ia hadir perlahan, merasuk ke tanah, laut, dan air. Membalik cara hidup yang kami kenal sejak lama. Tidak pula kami tidak langsung menyadarinya, tapi lama-kelamaan tanda-tandanya terlalu jelas untuk diabaikan. Tapi sekarang ini dengan keadaan yang tidak menentu ya, tidak ada lagi waktunya untuk kemarau atau musim hujan, tiba-tiba hujan, tiba-tiba air naik. Ini air ini makin naik di dalam rumah, ya kasih jatuh juga rumah. Berhubung karena ada angin barat. Tidak ada lagi yang untuk kita mau menahan ini. Sudah gundul ini lahan hutan bako. Sedangkan tanah garam yang dulu jadi sumber penghidupan, sekarang sulit digali. Kami perlu menunggu air surut lebih lama, kadang sampai berbulan-bulan. Garam yang dulu kami hasilkan dari tanah kami sendiri, sekarang seperti menunggu musim yang tak kunjung datang. Kesulitan kumpul tanah itu pada saat air naik, pas kita sudah kumpul, langsung air meluap naik, ya selesai sudah. Tunda lagi, 1 bulan depan lagi baru kita bisa kumpul. Laut pun berubah, ikan makin sulit ditemukan, karang rusak, bukan hanya karena alam, tapi karena cara tangkap yang tergesa, tak memberi waktu bagi laut untuk pulih. Sebelum bom itu tuh hidup kami nelayan Bajo, khususnya Bajo itu tuh kami hidupnya awal itu tuh dengan mancing dengan panah itu. Dari setelah 60-an, 50-an itu tuh kami sudah mulai dengan berubah dengan kehadiran pukat. Kami menggunakan pukat. Sebelum ada bomnya itu tuh kami menggunakan pukat dulu.
Setelah itu kelihatan hidup kami itu tuh pukat itu tuh tidak memadai dengan kami punya hidup, makanya kami menggunakan bom. Kami menggunakan bom. Itu pun baru tahun kemarin, baru tahun ya di zaman modern lah, sudah termasuk modern itu, sehingga kelihatan kami nelayan Bajo, khususnya Bajo itu untuk hidupnya itu tuh tidak terlalu memadai dengan kami punya kebutuhan. Laut bukan hanya tempat mencari makan bagi kami. Ia adalah warisan, penjaga cerita, dan rumah bagi arwah leluhur. Bahkan laut pun tak bisa terus memberi tanpa dijaga. Kami pernah melihat laut kami menjadi sunyi, ikan menghilang, karang rusak. Semua karena cara tangkap yang tergesa dan lupa aturan. Kenapa Badu itu bisa terjadi? Kita boleh sebut sebagai motifnya itu semata-mata hanya untuk kawasan suaka perikanan. Karena keprihatinan ikan tidak ada, maka pemerintah desa dan orang-orang tua, tokoh-tokoh adat, pemangku kepentingan di Desa Watudiri bersepakat untuk menutup areal yang ada sekarang itu untuk perlindungan ikan. Tantangan terus ada dalam kaitannya dengan konservasi. Salah satunya adalah terjadi di Desa Liangdara. Ya. Ada aktivitas pengeboran mata air, ya, pengeboran mata air oleh sebuah usaha. Mereka sudah berhasil mengebor itu dan lahan itu mereka beli. Mereka beli dengan tujuan untuk pengambilan air. Arah angin tak bisa diubah, tapi kami bisa membuka layar dan mulai melaju. Tidak menunggu solusi datang dari luar, solusi juga bisa tumbuh dari dalam. Dari tanah sendiri, dari tempat kami berpijak, dari laut yang kami cintai, dari tanah yang kami rawat. Kami tanam mangrove atas dasar keputusan hati. Berkat akar-akar itu, rumah kami tetap berdiri. 96 kita itu sudah saya pergi di hutan, pergi cari kayu api untuk masak garam. Saya tidak ketemu lagi itu kayu, saya lihat itu anakan bakau. Ada terlempar di lumpur. Saya dari hati sendiri memang. Yang saya mau pilih itu barang, mau pergi tanah. Kesadaran sendiri saja ini, kita yang di sini. Tempat masak garam, kita panggil semua pergi tanam di bawah. Kalau kita tidak tanam ini bakau, memang ini tempat masak garam tetap ini dia gusur semua sudah, ini lumpur sudah. Ketika stok tanah mulai menipis, kami beralih ke cara memasak air dari sumur asin yang dicampur dengan garam kristal. Meski lebih melelahkan, cara ini menjadi alternatif untuk mempertahankan produksi. Kelihatannya tidak ada apa-apa sih. Kalau bilang ini buktinya saya masak garam, pokoknya ya kasih sekolah anak, bikin rumah segala macam. Ya itulah. Kami juga belajar menahan diri. Laut tidak harus selalu dipanen. Ada waktu untuk memberi ruang. Kami sebut itu muro, laut yang disimpan. Dan ketika waktunya tiba, kami buka bersama. Buka Badu. Panjang muro atau puru itu secara adatnya itu kami sudah sepakat secara desa dengan lembaga bahwa yang pada saat kalau tidak buka itu tidak boleh
masyarakat siapapun turun melaut di daerah larangan atau Bado itu. Dengan Bado ini, segala hal yang terkait dengan biota laut itu terlindungi, tidak dirusakkan. Semua hal, banyak hal yang sekarang di tempat-tempat di laut, di wilayah-wilayah tertentu sudah punah karena mungkin pemboman, pengerusakan. Laut yang selalu memberi tak pernah ingkar janji. Jika dulu kami terlalu serakah padanya, kini kami belajar merawatnya. Karena kami percaya, kalau hari ini kami jaga laut dengan kasih, esok hari ia akan menjaga anak-anak kami dengan limpah. Kita juga mengingat bahwa kita punya anak cucu ke depan juga, dia akan merasakan karena dengan kita tanam terumbu karang ini, dia punya dampak untuk rumah ikan itu tuh tetap ada. Dengan adanya kami tanam terumbu karang itu, dampaknya sangat bagus untuk kami. Lalu terumbu karang yang kami tanam kemarin itu juga baru tahun kemarin yang kami lakukan. Dan kami tahu, bukan hanya laut yang harus dijaga. Segala yang menghidupi kami, termasuk hutan dan air, punya hak yang sama untuk dirawat. Karena saat akar-akar ditumbuhkan dengan hormat, air pun datang dengan setia. Jadi kita berada di sini ya, di Waivoang, Wetiku milik masyarakat adat Kampung Roe. Jadi ini adalah satu-satunya tempat yang masih terawat dan terjaga dengan baik. Perubahan iklim tidak mengenal batas desa, tidak memilih daratan atau lautan. Semua terdampak, semua harus bersiap. Inilah cerita kami, dari penggaram, petani, nelayan, hingga penjaga hutan dan perempuan adat. Bersama kami bergerak, memulihkan apa yang sempat hilang, menjaga yang masih tersisa. Sebab masa depan Nusa Tenggara Timur adalah masa depan Indonesia. Dan harapan itu terus kami pupuk hari ini, agar esok tetap ada tanah, air, dan laut untuk anak cucu kami.